yang menjadi satu-satunya usaha perasuransian berbadan hukum usaha bersama sampai dengan saat ini dinyatakan sebagai badan hukum sesuai dengan naskah akademik Undang-Undang Perasuransian, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pembentuk undang-undang menentukan politik hukum pengaturan mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai teknis badan usaha bersama didelegasikan kepada peraturan pemerintah. 4. Bahwa para pemohon mendalilkan hak konstitusional para pemohon telah dilanggar oleh pembentuk undang-undang tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 32 garis miring PUU garis hubung Romawi 11 garis miring 2013 yang memerintahkan agar dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai perasuransian yang berbentuk usaha bersama atau mutual. Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut. A. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 32 garis miring PUU garis hubung 11 garis miring 2013 menyatakan frasa diatur lebih lanjut dengan undang-undang dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian bertentangan dengan Undang-Undang NRI tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai diatur lebih lanjut dengan undang-undang dilakukan paling lambat 2 tahun 6 bulan setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini diucapkan. B. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengamanatkan adanya kepastian hukum mengenai pengaturan lebih lanjut tentang usaha bersama atau mutual, yaitu paling lambat 2 tahun 6 bulan setelah keputusan Mahkamah ini diucapkan. Pembentuk undang-undang segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan merumuskan ketentuan pasal 91 Undang-Undang AKO yang menyatakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka Undang-Undang AKO telah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama para pemohon mengenai dasar hukum asuransi usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama atau mutual. Dan pembentuk undang-undang telah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menghendaki adanya kepastian hukum yang mengatur mengenai badan usaha bersama atau mutual perasuransian. C. Bahwa pembentuk undang-undang dalam menyusun undang-undang tentunya harus berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan. D. Bahwa terkait dengan norma pengaturan pendelegasian kewenangan telah diatur berdasarkan lampiran Undang-Undang 12 tahun 2011 mulai dari angka 198 sampai dengan angka 216. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan lebih lanjut kepada peraturan perundangan yang lebih rendah. Dari teknis segi bahasa, pendelegasian kewenangan dengan menggunakan frasa
diatur dengan dan diatur dalam tidak dimaksudkan untuk memiliki konsekuensi pendelegasian pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri, tetapi lebih kepada jumlah materi muatan yang akan didelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Berdasarkan lampiran angka 205 Undang-Undang 12 tahun 2011 disebutkan bahwa jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan atau materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat, tetapi yang didelegasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan, gunakan kalimat ketentuan mengatur di dalam. Oleh karena itu dalil pemohon tidak mempunyai alasan hukum. 5. Bahwa dalam posisinya para pemohon banyak menguraikan materi muatan dalam PP 87 tahun 2019 yang dianggap menghilangkan eksistensi dan kewenangan Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 dalam mengelola AJB Bumi Putra 1912. Terhadap uraian para pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa jika para pemohon merasa dirugikan atas ketentuan PP 87 tahun 2019, maka para pemohon seharusnya tidak mengujikannya ke Mahkamah Konstitusi, melainkan ke Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Oleh karena itu terlihat jelas bahwa permohonan aku adalah permohonan yang memiliki kesalahan objek atau error in object